Kajian kita malam hari berbagai ini potensikan menjelang Isya tentang para sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang di luar sana banyak mempersepsikan sukses itu dengan berbagai macam persepsi. Ada orang-orang yang mereka menilai sukses itu dengan banyaknya harta. Sukses kalau kita. Ada juga orang di luar sana manusia mengatakan sukses itu kalau dapat jabatan yang tinggi. Jabatan yang tinggi. Pangkatnya jenderal, gelar profesor. Dia sebagai seorang gubernur, presiden, wali kota, bupati. Dia sebagai seorang anggota dewan. Betul ya? Menurut mereka itu sukses. Atau kata orang-orang di luar sana sukses itu jika memiliki ketampanan, kecantikan, sukses. Atau persepsi lainnya dengan begitu banyak persepsi yang dimiliki oleh orang-orang terkait dengan pribadi yang sukses menurut pandangan mereka. Bapak Ibu sering Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahkah itu? Tidak. Tidak salah. Jadi memiliki harta yang banyak, ya benar. Sukses. Memiliki jabatan yang tinggi juga sukses. Memiliki ketampanan, kecantikan juga sukses. Seperti itu. Dan bentuk kesuksesan lainnya yang dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Tapi ingat, kalau kita hanya menilai harta, jabatan, kemudian kecantikan, ketampanan, atau nilai-nilai dunia lainnya bagian dari kesuksesan seseorang, maka sesungguhnya itu ada pada diri Qarun. Itu ada pada diri Fir'aun. Itu ada pada diri Albert Einstein dan pribadi-pribadi lainnya di luar sana. Adolf Hitler, Stalin, dan lain-lain. Maka tidak bisa kita mengatakan sukses itu kalau kita hanya memiliki harta. Ya. Sebab juga mereka memiliki harta yang banyak. Gak bisa kita mengatakan sukses itu kalau hanya mendapatkan jabatan yang tinggi. Ya. Kenapa? Karena Adolf Hitler jabatan tinggi juga Bapak Ibu. Apalagi Fir'aun dan Tuhan jabatannya tinggi. Tidak cukup kita hanya mengatakan dengan itu. Atau kalau misalnya kita mengatakan kecantikan, ketampanan itu kesuksesan, tidak bisa juga. Kenapa? Karena Elvis Presley tampan juga. Gitu oke. Marilyn Monroe cantik juga. Apa itu sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam datang untuk menyampaikan pada kita ajaran. Bagaimana pandangan Islam sukses seorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kita sampaikan dalam ini agar kesuksesan itu ada pada diri sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin menjadi pribadi yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita miliki. Apa itu? Yang pertama, kalau kita ingin menjadi pribadi yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam pandangan Islam, yang pertama yang harus kita miliki adalah bagaimana kita miliki akidah yang selamat. Akidah kita selamat. Sehingga kalaupun kita dapat jabatan, ada kedudukan, dapat gelar yang tinggi, ada harta yang banyak, itu semuanya kita miliki dan akidah kita bisa menjadikan itu sebagai sarana untuk menghantarkan kita kepada kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah adalah orang yang kaya. Karena Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang kaya. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang kaya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang kaya. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang kaya. Ali adalah orang yang kaya. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dan sahabat lainnya, mereka orang-orang yang kaya dan memiliki kedudukan, memiliki jabatan yang tinggi dan tampan juga masyarakat. Tetapi mereka memiliki akidah yang selamat di hadapan Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya harta, kedudukan,
yang ketampanan, gelap, tetapi mereka juga memiliki akidah yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tugas kita bersama kalau kita ingin menjadi pribadi yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita juga memikirkan keselamatan akidah kita, keimanan kita itu selamat. Amanna billah wa syahid bi anna muslimun. Kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan dengan keimanan itulah kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses, apalagi kalau dibanding dengan banyaknya harta kita. Sehingga harta itu dengan iman yang benar akan diarahkan kepada hal-hal yang benar. Ya Pak ya? Karena dia nggak akan mau mengarahkan hartanya itu, kekayaannya itu untuk hal-hal yang salah. Nggak akan mau. Kenapa? Karena dia punya iman yang baik, iman yang selamat. Dia nggak akan mau meletakkan hartanya untuk berjudi, dia nggak akan mau meletakkan hartanya untuk investasi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan mau. Kenapa? Dia punya iman yang baik, yang selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka tidak memiliki keimanan yang baik, tidak selamat imannya, hartanya banyak, ini yang terjadi di luar sana sehingga mereka berinvestasi untuk hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Letak hartanya untuk membuat pabrik minuman keras. Letak hartanya untuk apa? Untuk buat narkoba. Letak hartanya untuk apa? Buat diskotik. Baik. Insyaallah Islam telah mengajarkan kita dengan selamatnya kita harta kita juga akan diarahkan kepada hal-hal yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Itu juga dengan jabatan tentunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan jabatan kepada kita, karena selamatnya iman kita, akidah kita selamat, jabatan itu kita jadikan sebagai sarana untuk menghantarkan kita kepada kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jabatan itu yang digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang banyak. Kan itu Pak ya? Peduli dengan orang sekitarnya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjabat sebagai seorang khalifah, ketika itu ia khawatir jalan yang rusak sedikit saja, kalau dia jatuh di situ karena jalan rusak itu tanggung jawab dia. Maksudnya kenapa? Imannya selamat, imannya baik. Karena dia yakin semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu kita perhatikan baik-baik, menyelamatkan akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk menyelamatkan akidah kita, bagaimana kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat itu senantiasa kokoh dalam hati kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kita akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, panduan hidup kita, dan menjadikan hadis sebagai panduan hidup kita yang akan memperkokoh keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita ini menjaga akidah kita agar selamat. Bukan hanya diri kita saja, tapi juga bagaimana kita menjaga agar keluarga kita akidahnya selamat juga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu ayatnya. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang beriman yang akidah selamat itu akan dikirim dalam surga Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Allah yang bertugas mengirim yang mereka miliki akidah yang sama itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wasiyaqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dikirim oleh malaikat Allah ke dalam surga. Kenapa? Akidahnya selamat.